Halo teman-teman, kembali lagi bersama Xfan. Kali ini saya akan sharing pada teman-teman kesimpulan atau rangkuman dari materi modul. Sebelumnya, teman-teman pasti tahu kan apa itu modul? Emang apa sih modul? Modul adalah kata kerja bantu atau verb auxiliary ya teman-teman, yang menambahkan makna atau arti pada verb ordinary atau kata kerja utama. Auxiliary sendiri ada dua teman-teman, ada primary auxiliary dan modal auxiliary. Nah, yang primary telah kita bahas pada video sebelumnya teman-teman tentang materi tenses ya. Nah, sekarang saya akan bahas yang modal. Di modal sendiri ada dua teman-teman, modal ke samping dan modal ke bawah. Nah, ini juga telah kita bahas pada video sebelumnya. Silakan teman-teman tonton modal ke samping maupun modal ke bawah. Nah, sekarang saya akan sharing pada teman-teman rangkuman dari materi model. Setelah kita membahas seluruh materi model, baik ke samping maupun ke bawah, dapat kita simpulkan bahwa model itu bentuknya tetap dan harus diikuti verb bare infinitive, teman-teman. Jadi yang pertama, bentuknya tetap dan diikuti verb bare infinitive atau verb 1 murni. Nah, ini berarti gimana? Model plus verb 1 teman-teman. Terus gimana dong? Jadi, model ini tidak boleh bertemu dengan additional infinitive yang verb 1 plus s atau es. Nah, ini tidak boleh teman-teman. Terus, ada apa lagi? Past atau past participle. Nah, ini berarti yang akhiran apa sih? Yang akhiran D atau ED, teman-teman. Jadi, tidak dapat ditambahin D atau ED. Terus satu lagi, teman-teman. Yang apa sih ini? Yang present participle. Present participle. Nah, ini yang verb apa sih present participle ini? Verb ing, teman-teman. Jadi model tidak boleh ketemu dengan ini semua teman-teman. Tidak boleh ketemu dengan additional infinitive, terus past atau past participle, terus yang present participle. Nah, agar teman-teman lebih mudah memahaminya, sekarang saya kasih contohnya teman-teman. Contohnya misal Michael harus belajar dengan rajin. Berarti apa? Michael must study diligently. Misal ini ditulis must, terus atau masted, atau masting. Boleh nggak teman-teman? Itu kayaknya nggak boleh deh. Bener, ini tidak boleh. Karena apa? Karena bentuknya harus tetap dan diikuti verb bare infinitive atau verb 1 murni. Jadi tidak boleh diikuti yang berakhiran s, atau ed, atau berakhiran ing, atau verb ing. Jadi inilah yang dimaksud dengan bentuknya tetap. Jadi bentuk modelnya ini tetap teman-teman. Terus contoh lagi, kalau ini kan yang bentuknya tetap ya. Terus kalau yang diikuti verb bare infinitive gimana? Contohnya misal Siti. Si Siti nih teman-teman. Siti ngapain sih? Siti can speak English. Siti dapat atau bisa atau mampu berbicara bahasa Inggris. Nah, ini coba misal speak-nya diubah jadi speaks. Boleh nggak teman-teman? Atau spoke, atau spoken, atau speaking. Nah, ini semua tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ini bukan verb bare infinitive, teman-teman. Ini berakhiran s, ini verb 2, ini verb 3, atau verb ing, atau verb ing. Ini semua tidak boleh. Karena model, ini model ya, teman-teman. Harus diikuti apa? Verb bare infinitive. Nah, ini maksudnya harus diikuti dengan apa? Diikuti verb bare infinitive atau verb 1 murni. Nah, sekarang teman-teman tahu kan apa yang dimaksud dengan bentuknya harus tetap dan diikuti dengan verb bare infinitive atau verb 1 murni. Iya, sekarang saya sudah tahu. Nah, sekarang berikutnya teman-teman. Yang kedua, tidak boleh apa sih?
Tidak boleh diawali atau diakhiri. Diakhiri apa teman-teman? Oleh to infinitive. Nah, jadi ini tidak boleh diawali atau diakhiri dengan to infinitive teman-teman. Nah, maksudnya gimana sih? Jadi, misal ada rumus ya teman-teman, model plus to infinitive atau to infinitive plus model. Nah, berarti dibalik nih. To infinitive plus model. Nah, ini boleh nggak teman-teman? Ini tidak boleh. Berarti harus gimana? Berarti harus diganti dengan seom. Seom plus to infinitive atau to infinitive plus seom. Nah, ini yang atas tidak boleh teman-teman. Yang atas ini karena modelnya tidak boleh bertemu langsung dengan to infinitive. Harus seomnya. Jadi, jika teman-teman ingin menggunakan model yang diketemukan dengan to infinitive, berarti harus gimana teman-teman? Diganti dengan seom. Nah, agar teman-teman lebih mudah memahaminya, sekarang saya akan berikan contoh kalimatnya teman-teman. Bagaimana to infinitive jika ingin bertemu model harus diganti dengan seom. Contohnya misal Yasmin ingin bisa mengerjakan tugas ini. Berarti Yasmin terus wants to can do the dati. Nah, ini berarti apa? Yasmin ingin bisa mengerjakan tugas ini. Nah, ini apa sih yang janggal? Yang janggal adalah to infinitive bertemu dengan model murni, teman-teman. Nah, terus harus gimana? Ini diganti dengan apa? Diganti dengan seom. Jadinya apa? To be able to. Nah, berarti Yasmin wants to be able to do the dati. Nah, ini baru boleh teman-teman. Jadi model murni tidak boleh bertemu langsung dengan to infinitive. Nah, terus berikutnya contoh satu lagi biar teman-teman semakin paham. Misal Agung. Si Agung nih ngapain sih? Agung wants to can speak English fluently. Nah, ini Agung ingin dapat berbicara bahasa Inggris dengan lancar atau fasih. Nah, ini juga ada yang janggal teman-teman. Harusnya can diganti apa? Be able to. Nah, berarti Agung wants to be able to speak English fluently. Nah, ini baru boleh teman-teman. Jadi, model murni can ini tidak dapat bertemu dengan to infinitive. Oh gitu ya, sekarang saya mengerti. Nah, karena teman-teman sudah mengerti model yang tidak boleh diawali atau diakhiri oleh to infinitive, maka berikutnya kesimpulan yang ketiga teman-teman. Model murni ini tidak boleh. Tidak boleh apa teman-teman? Tidak boleh bertemu dengan model murni dalam satu kalimat. Nah, jadi ini model murni ya teman-teman. Model murni. Nah, ini tidak boleh bertemu dengan model murni yang lain dalam satu kalimat. Jadi ini apa? Tidak boleh ada dua model murni bertemu dalam satu kalimat. Nah, agar teman-teman lebih mudah memahaminya, sekarang saya akan kasih contohnya teman-teman. Contohnya misal gimana? Contohnya misal Dika will can drive a car. Nah, ini berarti ada model murni yang bertemu dengan model murni teman-teman. Yang mana sih? Will, ini model murni ya teman-teman, bukan seom. Nah, bertemu dengan model murni yaitu can. Nah, ini tidak boleh. Terus yang boleh gimana dong? Yang boleh berarti can-nya harus diubah teman-teman. Diubah jadi apa? Be able to. Jadi Dika will be able to drive a car. Nah, ini baru boleh.
Nah, terus contoh lagi teman-teman, biar teman-teman semakin paham ya. Contohnya misal apa lagi nih? Contohnya misal Gilang. Si Gilang nih kenapa sih? Si Gilang, Mas, terus can meet Vina. Nah, ini Gilang harus bisa bertemu dengan Vina. Nah, ini ada dua model murni teman-teman. Yang mana sih? Yang Mas dan Ken. Nah, harus diubah jadi apa teman-teman? Harus Ken-nya diubah jadi Seom. Jadi apa? Must be able to. Nah, jadi Gilang must be able to meet Vina. Nah, seperti ini teman-teman. Model murni yang tidak boleh bertemu dengan model murni dalam satu kalimat. Atau disebut juga dengan apa? Tidak boleh ada dua model murni bertemu dalam satu kalimat. Nah, terus berikutnya, model tidak boleh bertemu dengan primary auxiliary. Nah, kecuali ada kecualinya nih teman-teman. Kecuali apa sih? Kecuali be dan have. Nah, jadi model ini tidak boleh bertemu dengan primary auxiliary teman-teman. Kecuali bertemu dengan be dan have. Nah, contohnya, do you can speak English? Nah, dapatkah kamu berbicara bahasa Inggris? Nah, ini ada primary auxiliary teman-teman. Yang mana sih? Yang juga. Nah, ini bertemu dengan model. Nah, ini boleh teman-teman. Terus contoh apa lagi? Contoh misal, saya will be doing my homework. Nah, ini apa nih teman-teman? Saya ingin mengerjakan tugas rumahku atau PR ya. Nah, ini ada will bertemu dengan apa nih? Bertemu dengan be ya, benar. Ini will bertemu dengan be. Nah, ini juga primary auxiliary bertemu dengan model. Nah, ini tensesnya apa teman-teman? Future continuous. Nah, yang atas apa nih? Ini adalah simple present. Nah, terus berikutnya satu lagi nih teman-teman, biar teman-teman semakin paham. Contohnya apa sih? Dia laki-laki, will go home, terus after, setelah apa sih? Setelah dia laki-laki, will have finished all exam. Nah, ini dia akan pulang ke rumah setelah dia menyelesaikan seluruh ujiannya. Nah, ini tensesnya apa teman-teman? Tensesnya future perfect bertemu dengan apa teman-teman? Bertemu dengan simple future. Nah, ini berarti apa nih? Berurutan, berpotongan, atau bersamaan? Itu setelah after dan dia tidak berpotongan berarti dia berurutan. Nah, benar, ini adalah kejadian, konsep dua kejadian ya teman-teman yang berurutan. Nah, ini juga ada apa nih? Ada primary auxiliary bertemu dengan model. Yang will sama have ya teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Sekarang teman-teman sudah mengerti kan rangkuman atau kesimpulan dari seluruh materi tentang model? Iya, sekarang saya sudah mengerti. Nah, karena teman-teman sudah mengerti, berikutnya saya akan sharing pada teman-teman rangkuman atau kesimpulan dari materi tentang seom pada video berikutnya.